Pemirsa, mantan pasukan oranye dari suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur mendatangi rumah Lembang untuk mengadukan pemberhentian mereka secara sepihak. Pasalnya sebanyak 27 orang pasukan oranye saat ini tidak dicantumkan namanya kembali jika ada pembersihan kali saat banjir. Abdul Rohim, salah satu bekas pasukan oranye dari suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur, kemarin mendatangi rumah Lembang, Jakarta Pusat untuk menyampaikan permasalahan yang tengah mereka hadapi. Pasalnya, para pekerja kebersihan ini telah diberhentikan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Setelah mendatangi kantor Wali Kota Jakarta Timur, hal tersebut disebabkan lantaran adanya sistem penilaian poin yang menyebabkan 27 pasukan oranye dengan nilai rendah diberhentikan. Namun kedatangan mereka ditolak tim pemenangan Ahok dengan alasan yang tidak pasti. Namun nantinya mereka akan tetap menemui Ahok agar kembali bekerja seperti saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Apa yang disampaikan Bapak? Saya kira mau penyampaian ngadu ke rumah Ahok gitu supaya kita kerjakan kembali. Tapi nggak boleh ketemu ya Pak? Ya nggak boleh ketemu, maka saya tadi keluar sini. Gubernur Agus Harimurti mengkampanyekan anti kecurangan. Hal ini dilakukan pasca temuan atas indikasi kecurangan dalam Pilkada Jakarta yang akan digelar kurang dari sebulan. Gerakan Nasional Relawan Anti Kecurangan membacakan tuntutannya terkait potensi kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Jakarta. Sebab ada temuan dan indikasi mencurangi pasangan calon Agus Silvi saat pencoblosan nanti. Calon gubernur nomor urut 1 juga mengakui ada laporan usaha mencurangi pihaknya. Agus juga meminta seluruh relawannya untuk mengawal dan menjaga proses jalannya pilkada secara jujur. Jelang pesta demokrasi, warga Jakarta potensi kecurangan memang terjadi. Berbagai cara seperti money politik, rusaknya kertas suara, dan memanipulasi perhitungan suara kerap dihalalkan guna menjatuhkan satu sama lain. Anti curang menjaga Agus Silvi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ini adalah sebuah inisiatif yang memang diperlukan karena kita semua tentunya ingin jalannya Pilgub DKI Jakarta ini lancar, bersih, dan jauh dari kecurangan-kecurangan. Kita tidak berburuk sangka, tetapi banyak masukan yang diterima langsung oleh teman-teman, relawan, simpatisan, dan juga tim yang terkait dengan indikasi-indikasi atau potensi terjadinya kecurangan pada saat Pilgub Jakarta ini. Baik sebelum pencoblosan. Semakin dekat pemilihan kepala daerah ibu kota, semakin gencar pula para pasangan calon mempromosikan berbagai program unggulannya. Hari ini pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 3, Anies Sandi, menemui warga di jumlah wilayah. Anies akan berikan tempat belajar di setiap RT, sementara Sandi akan berikan modal guna memperluas program bank sampah oleh masyarakat. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan hari ini menemui warga di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Anies juga menyempatkan diri mendatangi rumah belajar yang merupakan swadaya masyarakat setempat. Anies Baswedan mengapresiasi inisiatif warga yang peduli akan dunia pendidikan. Untuk itu nantinya jika terpilih menjadi orang nomor 1 di ibu kota, Anies akan berikan pendanaan untuk memperluas program ini serta mengembangkan rumah belajar menjadi tempat pelatihan warga dalam mencari pekerjaan. Jadi kita akan bangun sebanyak-banyaknya di Jakarta. Insya Allah bisa setiap RT itu memiliki, tapi tergantung kepadatannya. Kalau tempatnya jarang, mungkin basisnya beberapa RT satu tempat belajar. Jadi sangat tergantung pada lokasi. Tapi intinya adalah tempat-tempat bermain, belajar seperti ini diperlukan untuk anak-anak. Dan programnya harus dibantu oleh pemerintah. Sementara itu di tempat yang berbeda, pasangan Anies Sandiaga Uno mendatangi warga RT 3 RW 7, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Serupa dengan Anies, Sandi mengapresiasi warga yang sudah membuat program bank sampah sebagai solusi kebersihan bagi warga setempat. Menurut Sandi, selain menjadi solusi kebersihan, bank sampah yang dibentuk warga juga memberikan nilai ekonomi karena dapat menyerap lapangan pekerjaan, serta menjadikan sampah lebih bernilai.
Dengan program OKOC atau One Kecamatan One Center for Entrepreneur, Sandi akan bekerja sama dengan lembaga keuangan, perbankan, serta pemilik modal untuk mengembangkan program bank sampah. Sekarang bank sampahnya mungkin hanya 2-3 karyawannya karena kesulitan dana operasional dan kesulitan pendampingan permodalannya. Jadi insya Allah program OKOC ini akan betul-betul memberikan dampak yang sangat positif. Bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga menghadirkan lingkungan yang lebih bersih dan masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan. Dalam program unggulan pasangan calon nomor urut 3 ini, menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat memang menjadi target yang harus dicapai. Inisiatif warga yang peduli akan lingkungan sekitar akan dimudahkan dan dikembangkan oleh pasangan ini dalam hal pengajuan modal dan pendampingan agar terarah dan mencapai tujuan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan menyapa warga Kebonjeruk, Jakarta Barat. Anies meluncurkan program Peduli Lansia dan akan menyalurkan tunjangan Rp300.000 setiap bulan kepada para lansia. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersiapkan program kesejahteraan bagi kaum lansia dalam kampanyenya di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kaum lansia tidak mampu akan mendapatkan tunjangan hari tua sebesar Rp300.000 per bulan. Selain itu, para lansia juga akan mendapat fasilitas kesehatan dan transportasi jika pasangan Anies Baswedan dan Sandi berhasil memenangkan Pilkada DKI. Warga DKI Jakarta berusia di atas 60 tahun hanya perlu membawa KTP Jakarta ke RT dan RW untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, nomor 1 kita akan siapkan lapangan pekerjaan untuk semuanya. Bantu kami. Untuk warga lansia itu paling mendasar adalah bantuan untuk biaya hidup. Karena itu untuk lansia kita akan memberikan tunjangan hari tua nilainya Rp300.000 per bulan untuk lansia. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang tadi saya sampaikan, di mana tenaga medis akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk memastikan kesehatannya. Dengan kegiatan rutin itu, maka bila orang tua memiliki potensi masalah, maka bisa dideteksi lebih awal dan segera ditangani. Lalu yang ketiga adalah akan diberikan juga layanan kedaruratan. Apabila memerlukan layanan kedaruratan, misalnya seperti kebutuhan ambulans dan lain-lain, bagi warga lansia akan diberikan secara gratis. Kemudian yang keempat adalah transportasi. Lansia bisa menggunakan kendaraan umum yang nanti kita akan integrasikan kendaraan umum itu kemana saja dalam satu sistem transportasi publik massal, dan bagi orang warga usia lanjut mereka akan mendapatkannya secara gratis. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno mengunjungi beberapa wirausaha kecil menengah di Cipulir, Jakarta Selatan sambil mensosialisasikan program One Kecamatan One Center atau OKOC. Sandi mengarahkan pengusaha kecil mengikuti program OKOC dalam urusan kemitraan, permodalan, pengurusan izin usaha, dan penempatan lokasi usaha. Politisi Partai Gerindra ini optimis program OKOC mampu menembus angka 2.500 wirausaha untuk membuktikan programnya nyata bermanfaat. Yaitu KJP plus, KJP plus. KJP yang sudah masuk di sekitar 1.700-an. Target kita mudah-mudahan kita bisa menembus angka 4.000 pas tanggal 15 Februari. Dengan itu kita menunjukkan kepada masyarakat Jakarta bahwa sudah lebih dari 2% dari target 200.000 yang sebetulnya kita canangkan dalam 5 tahun sudah tercapai malah sebelum pencoblosan. Ini menunjukkan komitmen kita yang konkret, real, untuk penciptaan lapangan kerja melalui menggairahkan program OKOC bagi pengusaha pemula dan para pelaku usaha kecil, menengah, dan juga usaha mikro.
7,2 juta lembar surat suara Pilkada DKI Jakarta sudah selesai dicetak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Surat suara tersebut dikirimkan ke Jakarta dengan kontainer melalui jalur laut dan dijadwalkan akan tiba di ibu kota 22 Januari mendatang. Belasan karyawan PT Adi Perkasa Makassar, Sulawesi Selatan mengangkut ratusan paket berisi 7,2 juta surat suara Pilkada DKI. Surat suara yang sudah dicetak ini kemudian dinaikkan ke sebuah kontainer dan dibawa ke Pelabuhan Peti Kemas Makassar. Proses pengangkutan dikawal ketat oleh polisi, anggota KPU, dan Panwas DKI. Dijadwalkan 38 ton surat suara ini akan dikirim dari Pelabuhan Peti Kemas Makassar Kamis 19 Januari hari ini dan tiba di Jakarta 22 Januari 2017 mendatang. Loading di kapal ya, butuh waktu untuk proses loading, kemudian butuh antrian waktu untuk pengiriman. Jadi kita tunggu saja dari penghitungan, walaupun mungkin jarak waktu pengiriman itu 2-3 hari, tapi untuk proses loading dialokasikan juga setengah sampai 1 hari. Jadi paling lambat tanggal 22 Januari itu sudah sampai Jakarta. Baru kemudian